Oke, pertama aku pengen ngucapin thank you udah luangin waktunya buat melakukan FGD. Oke, untuk itu perkenalkan nama saya Ijenia Fidel Susanto, biasa panggil Fidel dari jurusan Desain Komunikasi Visual Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, aku mau melakukan FGD bareng teman-teman aku di sini. Oke, boleh perkenalkan diri dulu masing-masing dari Devina dulu deh. Halo, perkenalkan nama aku Devina Jonathan dan mahasiswa UMN dari Prodi DKV. Oke, boleh Feren boleh lanjut. Halo, perkenalkan nama aku Ferenciata Diana dari Prodi DKV juga. Usianya berapa ya? Usia aku 19 tahun. Devina. Aku 19 tahun. Oke, sekarang Tiara buat perkenalkan diri ya. Halo, kenalkan nama aku Tiara, mahasiswa UMN Prodi Animasi Film, umurnya 20 tahun. Oke. Oke, makasih teman-teman udah mau memperkenalkan dirinya. Untuk itu, aku mulai FGD pada hari ini ya. Temanya adalah penggunaan artificial intelligence atau AI yang berlebihan di kalangan mahasiswa UMN. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu, teman-teman di sini pada tahu nggak sih AI itu apa dan apakah teman-teman di situ sering menggunakannya, pernah menggunakannya? Dan apakah kamu pernah menggunakannya? Ya, kalau menurut Ah, aku, AI itu kayak kecerdasan buatan yang basisnya teknologi. Terus kalau aku sih seberapa seringnya, lumayan sering sih, bisa seminggu bisa dipakai 4 kali, 5 kali. Kalau Feren? kalau menurut aku AI itu kecerdasan yang dibuat manusia buat ngebantu pekerjaan sehari-harinya manusia. Terus aku juga sering menggunakan AI buat ngerjain tugas-tugas kuliah. Oke. Kalau Tiara? AI itu otak buatan yang basisnya teknologi yang dirancang buat berpikir seperti manusia. Terus seberapa sering dipakai, lumayan sering sih. Setiap hari sih sekarang. Oke. Kalau Safari ini seberapa penting bagi kamu, seberapa penting AI bagi kamu dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dunia perkuliahan ini? Boleh dijawab. Ya, kalau menurut aku sih sebenarnya penting banget ya, karena sekarang ya kan serba apa ya, orang-orang apalagi kuliah kan kita harus nyari informasi, harus apa ya, kayak out of the box gitulah. Nah itu dengan AI itu bisa bantu kita buat brainstorming, terus bantu kita buat nyari-nyari hal-hal yang mungkin nggak terpikirkan oleh kita gitu. Oke. Buat brainstorming ya. Kalau Feren, sama Tiara gimana? Kalau Apakah aku penting? kebanyakan juga, Silahkan. oke aku dulu ya. Kalau aku juga kebanyakan buat brainstorming sih. Sama biasa kalau misalnya nggak ngerti sesuatu, bakal nanya hal-hal kayak misalnya nggak ngerti tentang apa, ya tinggal nanya ke ChatGPT gitu atau kayak mana. Oke. Kalau Feren, seberapa penting dan khususnya di dalam dunia perkuliahan ini? Seberapa penting mungkin 50% karena AI itu ngebantu buat mm, ngembangin ide kayak dari ide awal aku belum sempurna terus minta tolong misal chat GPT buat ngembangin idenya buat ada gambaran gitu. Oke, thank you. Menurut kalian itu AI ini lebih membawa dampak ke arah positif atau ke arah negatif? Mungkin Nah, boleh. ya kalau menurut aku sih setengah-setengah ya. Kayak tergantung diri kita sendiri, kalau misalnya kita gunain itu, kalau kita gunainnya tanpa kayak nge-research di tempat lain itu, dan kita tergantung dengan jawaban AI yang nggak tahu sumber dari mana juga, nah itu negatif, arahnya negatif.
kalau misalnya kita gunain itu sebagai bantuan kita doang, kayak partner kita buat ya misalnya ngebantu brainstorming, ngebantu apa ngembangin ide-ide kita itu ke arah positif gitu. Kalau Vera Tiara, Kalau menurut aku tergantung penggunanya. Kalau misalnya itu penggunanya tahu batasan-batasan cara menggunakan AI, itu dia bakal bisa menggunakan AI dengan baik. Dan kalau yang nggak tahu batasan-batasannya atau nggak punya etika itu bisa jadi nyalahgunain AI buat kepentingan dia yang berlebihan gitu. kalau Tiara gimana nih? Lebih ke arah positif atau negatif? Kalau lebih ke arahnya sih, menurut aku lebih ke arah positif, tapi tidak menutup negatifnya juga. Ya. Kalau menurut kalian tuh alasan utama mahasiswa UMN menggunakan AI dalam tugas atau kegiatan akademis itu apa? Apakah disebabkan oleh tekanan dalam bidang akademik atau kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi AI sendiri? Ya, kalau aku sendiri karena mudah sih, gitu. Jadi kemudahan teknologi AI, jadi mahasiswa UMN mengandalkan teknologi itu ya. Kalau Sharon sama Tiara, Kalau aku karena kemudahannya, terus karena mungkin beban tugasnya terlalu banyak kepepet deadline gitu, jadi AI menghemat waktu juga. kayak paham-paham. Kalau Tiara gimana? Mempermudah sih, dan mempercepat juga. Oke. Lalu seberapa tinggi kamu itu mempercayai informasi dan jawaban disampaikan oleh AI dan alasannya? Apakah kalian kayak bakal ngambil mentah-mentah 100% jawaban AI langsung dipercaya atau gimana? Kalau aku sih enggak ya. Aku kadang pakai AI terus nanti untuk sumber daftar pustakanya aku cari lagi di jurnal-jurnal ilmiah gitu yang terpercaya lah. Oke, jadi kayak masih searching lagi ya, nggak semua informasi dari AI diambil mentah-mentah. Kalau Tiara sama Vera, Kalau aku juga enggak, abis aku tanya AI itu hasilnya aku searching lagi sama kayak Devina nyari artikel-artikel ilmiah sama kata-katanya aku ganti lagi. oke. Kalau Tiara gimana nih? Apakah langsung percaya atau nggak apa-apa, hemat waktu, jadi langsung ambil aja atau gimana? eh Kalau informasi sih sebenarnya kebanyakan percaya, tergantung tergantung sih sebenarnya. Pertanyaan tuh lebih kayak tadi kan dibilangnya kalau misalnya ada yang jawab katanya kalau AI kasih bakal diganti lagi jawabannya gitu buat diparafrase gitu. Kalau aku sih kadang enggak. Eh, nggak boleh ya. Kadang enggak. Kadang percaya sih. Banyak kan kayaknya percaya sih. Cuma Oke. biasanya kalau emang membantu tugas, biasanya aku tuh nyari jurnal dulu sebelum kasih ke AI. Nanti tuh kalau misalnya pakai ChatGPT 4, dia tuh bisa ngakses internet. Jadinya aku kasih tahu, tanya dia tahu nggak jurnal ini. Baru kalau misalnya apa aku tanya apa dari jurnal ini gimana gitu. Jadi bukan dari AI langsung begitu. Jadi tetap awalnya dari cari-cari di jurnal dulu ya baru ke AI. Oke. Lalu untuk berikutnya, menurut kalian ini bagaimana cara menyikapi dan etika apa yang harus dipahami dan diterapkan oleh para mahasiswa UMN ini dalam menggunakan AI dalam bidang akademik? Dari Vina boleh. Tadi kayak maksudnya cara menyikapinya. Iya, menggunakan AI dalam bidang akademik, cara menyikapi gimana? Menurut aku sih kayak ini sih kayak mahasiswanya mungkin kalau menggunakan AI itu ya diparafrase lagi, terus cari sumber-sumber lagi yang terpercaya dari ahli mungkin, gitu sih. Kalau Tiara gimana? Etika ya tadi. Boleh diulang nggak Iya, pertanyaannya? boleh. Cara menyikapi dan etika apa yang harus diterapkan oleh mahasiswa UMN dalam menggunakan AI dalam bidang akademik ini?
Kalau menurut aku harusnya AI itu bukan mengerjakan tugas kita tapi membantu tugas kita. Jadi jangan jangan benar-benar langsung dikopas semuanya terus benar-benar kayak formnya kayak kerjakan tugas ini untuk ini nggak dibaca lagi bla bla Hmm. bla, bla. Jangan, jadi lebih ke membantu buat brainstorming, jangan buat dikopas gitu. Kalau Vera gimana nih cara menyikapi etika apa yang harus diterapkan oleh mahasiswa UMN? Hmm, Apakah mereka harus em, kurang langsung langsung menerima informasi-informasi tersebut atau gimana dalam bidang akademik? itu harus digunakan buat membantu doang, nggak buat mengerjakan seluruh tugas kita. Jadi hasil dari AI itu harus kita olah lagi, terus cari-cari sumber yang terpercaya, gitu. Oke, oke, makasih jawabannya. Lalu gimana tanggapan teman-teman dan pandangan teman-teman terhadap penggunaan AI yang berlebihan sehingga menyebabkan efek samping muncul sifat ketergantungan pada penggunaan AI? Apa tanggapannya gitu? Devina boleh. Ya, menurut aku sih sebenarnya apa ya kayak kayak mungkin tanggapan apa ya? Boleh yang lain dulu deh. Boleh sama yang lain. Tiara, Tanggapannya untuk ketergantungan tadi eh, ya, yang kalau AI itu menyebabkan efek samping ketergantungan pada mahasiswa UMN agar kita tuh terus-terusan jadi kebiasaan pakai AI terus gitu. oh, sebenarnya namanya teknologi kayak gitu pasti akan membuat ketergantungan sih. Bukan berarti itu jadi hal yang sangat buruk juga gitu. Misalnya kayak Google mungkin dulu dipandang sebelah mata ya kayak sekarang apa-apa nyari di Google gampang gitu kan. Tapi kan sekarang kita lama-lama ketergantungan gitu Google. Tapi kan kita nggak bisa bilang kalau Google itu hal yang buruk Hmm. karena dia kan malahan lebih banyak membantu kita gitu. Tapi yang sekarang jadi masalah itu gimana akhirnya orang-orang mahasiswa itu nggak mau mikir, telan nelen semua informasi, semua semua kalimat-kalimat dikopas langsung. Jadi nggak akan ngerjain tugasnya lagi gitu. Padahal tugasnya itu kan dikasih buat biar kita lebih mengerti sama sama pelajarannya gitu. Oke, thank you. Kalau sekarang gimana nih? Gimana pandangan kamu terhadap penggunaan AI yang menyebabkan efek samping ketergantungan? Menurut aku, AI itu jadi mengurangi kreativitas orang-orang. Oke, Jadi AI itu membiasakan kita buat nggak mikir lagi. oke. Jadi kayak karena ada AI jadi serba instan semuanya serba cepat. Jadi mahasiswa tuh enggak belajar untuk berpikir kritis dari AI itu. Oke, thank you. Lalu menurut kalian tuh resiko apa saja dari penggunaan AI yang berlebihan ini di kalangan UMN selain ketergantungan itu? Atau ada lagi? Boleh kasih contoh ya Ya, mungkin dari ya, mungkin mahasiswa jadi lebih menggampangkan tugas gitu ya. Karena mereka oh ya. gue pakai AI ini nih jadi cepet udahlah. Terus kadang juga beberapa mahasiswa tuh kayak mereka nggak ganti tulisannya gitu. Karena kan Hmm, sekarang dosen-dosen juga udah tahu gimana kayak template dari ChatGPT gitu. Dan itu juga bakal berpengaruh ke nilai akademik dan juga trust dosen ke kita gitu. okay. Kalau Feren gimana nih? Resiko dari penggunaan AI yang berlebihan? Hmm, mungkin kemungkinan plagiasinya itu jadi tinggi Hmm. dan dosen bakal tahu kalau itu bukan jawaban kita. Ya sih, karena rata-rata jawaban AI itu kita bisa lihat dia ada ciri khasnya gitu kan. Jadi dosen udah tahu nih mana yang jawaban AI atau jawaban diri sendiri. Kalau Tiara, apa resiko kira-kira?
resiko dari penggunaan AI buat Yang mahasiswa BUMN sebenarnya jadi bodoh sih orang-orangnya. Ini kayak malas mikir, nelen semuanya mentah-mentah. Jadi kayak terus apa namanya? Jadi terlalu menggagung-agungkan jalan pintas. Jadi nggak mau jalan yang lebih panjang gitu. Jadi bener bodoh sih. sih. Oh, oke. Bodoh-bodoh. Oke, aku juga setuju sih karena jadi semuanya tuh serba cepat, serba instan, serba modern, jadi orang-orang jadi malas berpikir gitu. Oke. Lalu menurut cara pandang teman-teman di sini, gimana cara kalian melihat masa depan mahasiswa yang saat ini masih mengalami ketergantungan dalam menggunakan artificial intelligence atau AI selama proses pembelajaran? Apakah mahasiswa ini akan semakin bijak ke depannya atau semakin ketergantungan dalam menggunakan teknologi ini? Boleh Tiara dulu. Kalau nggak diapa-apain pastinya akan lebih nggak bijak sih. Karena ya mungkin mereka nggak tahu, nggak terlalu aware sama masalah kayak gini. Jadi mungkin sebenarnya kalau misalnya dikasih kayak edukasi gitu, gimana caranya pakai AI dengan baik itu dari dulu gitu loh. Mungkin bisa lebih baik sih ke depannya. Oke, thank you. Kalau Sharon? Menurut aku kembali ke pribadinya masing-masing ya. Itu tergantung pilihan mahasiswanya kalau dia mau berubah atau pura-pura nggak tahu kalau tindakan dia salah. Oke, jadi gantung mahasiswanya yang dalam menggunakan AI, apakah nanti akan semakin bijak atau malah semakin ketergantungan? Kalau Devina gimana? Aku juga setuju sih. Maksudnya kayak kesadaran diri masing-masing mau berubahnya apa enggak. Oke. Lalu untuk pertanyaan terakhir, gimana caranya atau solusi yang perlu diterapkan oleh setiap mahasiswa UMN ini dalam menyikapi permasalahan ini? Boleh, Tiara. Tiara tadi ya. Ya. Mahasiswanya ya berarti. Gimana cara mahasiswanya? Ya. Lebih sadar sih. Oke. Apa ya? Lebih 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 sadar sih, lebih sadar. Lu bingung ngomong apa? Pokoknya harus lebih sadar kalau misalnya AI itu ya nggak boleh telan mentah-mentah, harus tetap dilanjutin, dipikir gitu. Jadi buat brainstorming gitu, harus ditanamkan gitu. Oke, tetap harus dipilah ya informasi yang benar atau salah karena nggak semua jawaban AI itu sebenarnya benar dan kita tetap harus cari informasi yang lebih akurat lagi. Kalau Feren sama Devina gimana? Tadi pertanyaannya gimana? Apa apa tindakan atau solusi yang perlu diterapkan oleh tiap mahasiswa UMN ini dalam menyikapi permasalahan ini? Solusi. Ya mungkin ya itu sih lebih sadar, lebih tahu dampak ke depannya bakal gimana ke mereka. Karena kalau ketergantungan mereka jadi malas berpikir. Itu. Karena kan kita sendiri sebagai manusia kan diberikan eh diberikan oleh yang kuasa buat bisa berpikir dengan luasan kita gitu. Dengan bantuan AI juga nggak apa-apa, tapi ya itu jangan sepenuhnya diambil gitu lah. Kalau Feren gimana solusi? Menurut aku solusinya bisa dari dosennya lebih belajar dan open-minded lagi ngelihat segala kemungkinan kayak perkembangan teknologi agar bisa menyikapi mahasiswa yang menggunakan AI ini. Oke, yang aku simpulkan dari FGD pada hari ini, kalau sebenarnya AI itu harusnya membantu pengerjaan tiap mahasiswa, bukan menggantikan pekerjaan mahasiswa. Jadi mahasiswa tetap harus berpikir kritis, berpikir mandiri, gimana cara menyelesaikan solusinya. Namun AI ini dapat mewadahi dengan membantu dengan menyampaikan informasi. Oke, terima kasih Devina, Tiara, dan Karen telah meluangkan waktunya. Sekian FGD kali ini. Terima kasih.